Nama saya Hasbi Mubarak Suud, dosen Prodi Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya membuat video ini dalam rangka pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Instrumentasi dan Mekanisasi Pertanian dengan kode mata kuliah PNP 1309. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3 dengan beban 3 SKS. 2 SKS merupakan tatap muka dan 1 SKS merupakan praktikum. Secara normal mata kuliah ini akan ditempuh melalui 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini akan membahas mengenai prinsip kerja, aplikasi serta implementasi sistem instrumentasi dan teknologi mekanisasi pada bidang pertanian dan perkebunan. Di dalam kuliah ini akan dikenalkan berbagai macam sistem instrumentasi, baik sebagai fungsi pengukuran ataupun fungsi pengendalian. Termasuk juga diajarkan dan dikenalkan teknik akuisisi data menggunakan sensor dan mikrokontroler. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai implementasi prinsip kerja dan aplikasi mekanisasi, terutama pada pengolahan lahan, pada pemeliharaan tanaman, dan pada proses pengolahan pasca panen. Sehingga diharapkan mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengimplementasikan instrumentasi dan teknologi mekanisasi pada bidang pertanian dan perkebunan, baik itu dalam riset ataupun pada bidang usaha. Mata kuliah ini mempunyai 3 CPL, capaian pembelajaran, yaitu CPL 1, mampu mengaitkan pemikiran ilmiah dalam menghasilkan gagasan, desain, solusi, dan luaran untuk pengembangan IPTEX. Yang kedua adalah CPL 3, mampu mengimplementasikan good agriculture practice serta menunjukkan inovasi dalam budidaya pertanian dalam menyelesaikan masalah. Lalu CPL 7 yaitu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasila, norma, etika akademik, mandiri, serta bertanggung jawab. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka dijabarkan dalam 4 CPNK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. CPNK 1 diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip kerja dalam sistem instrumentasi dan penggunaan teknologi mekanisasi yang digunakan di industri pertanian dan perkebunan. CPNK 2 yaitu mampu merancang, menguji suatu sistem instrumentasi ataupun teknologi mekanisasi ataupun sistem instrumentasi. CPNK 3 yaitu mampu melakukan analisis dan implementasi serta penerapan sistem instrumentasi dan mekanisasi dalam industri pertanian dan perkebunan. Dan CPNK 4 mampu mempraktikkan aplikasi sistem instrumentasi dan penggunaan teknologi mekanisasi secara bertanggung jawab, disiplin dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan etika akademik. Untuk mencapai CPNK tersebut, maka perkuliahan ini akan membahas 11 topik pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan ruang lingkup tentang pembahasan sistem instrumentasi dan mekanisasi pada bidang pertanian dan perkebunan. Lalu yang kedua, dijelaskan prinsip kerja sistem instrumentasi, baik sistem instrumentasi analog dan digital. Yang ketiga adalah prinsip pengenalan sensor dan mikrokontroler. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan prinsip algoritma pemrograman pada mikrokontroler. Lalu yang kelima adalah pengenalan prinsip kerja konsep daya dan energi pada engine mesin pertanian. Lalu selanjutnya akan dijelaskan juga tentang teknik perancangan dan pengujian teknologi instrumentasi dan mekanisasi pada bidang pertanian dan perkebunan.
Lalu setelah itu dijelaskan pula pada pokok bahasan ke-7, yaitu pengetahuan traktor sebagai sumber traksi pertanian. Dan pada topik pembahasan ke-8 yaitu teknik pengolahan lahan menggunakan mekanisasi. Lalu ke-9 adalah mekanisasi pada proses pasca panen komoditas perkebunan. Yang ke-10 adalah implementasi sistem instrumentasi dan mekanisasi pada industri pertanian dan perkebunan. Dan yang ke-11 adalah prinsip dan implementasi sistem pertanian presisi pada bidang pertanian dan perkebunan. Dalam pembelajaran ini kita menggunakan beberapa referensi, di antaranya yaitu Introduction to Agricultural Engineering Technology yang ditulis oleh Harel Vert. Lalu ada juga buku Measurement and Control in Agriculture yang ditulis oleh Sidney Whitney George. Metode delivery yang digunakan pada mata kuliah ini diantara lain adalah contextual learning, cooperative learning, dan discovery learning. Untuk meningkatkan proses delivery, kita selalu menyampaikan RPS, kontrak, silabus, dan buku referensi yang digunakan pada setiap awal kuliah agar mahasiswa dapat menyiapkan diri dan mengetahui topik pembahasan yang dibahas setiap minggunya. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa software untuk mendukung kegiatan pembelajaran mata kuliah ini, seperti sistem informasi terpadu, sistem UNED, media manajemen pembelajaran atau MMP UNED, dan beberapa software pendukung untuk melaksanakan praktik teknik akuisisi data menggunakan microcontroller. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa hardware seperti PC dan proyektor untuk kegiatan perkuliahan. Lalu kita juga menggunakan traktor dan implemen baja pada praktik pengolahan lahan menggunakan mekanisasi. Kita juga menggunakan beberapa mesin pengolahan kopi pada lab pasca panen prodi ilmu pertanian. Lalu kita juga menggunakan beberapa instrumen sensor dan microcontroller ATmega 128 untuk mendukung praktik teknik akuisisi data menggunakan microcontroller. Untuk asesmen, kita menggunakan beberapa metode penilaian, antara lain yaitu dari diskusi sebesar 10%, lalu ada UTS 20%, UAS 25%, praktikum 25%, dan juga ada tugas project based method yang presentasi penilaiannya adalah sebesar 30%. Setelah ini kita akan saksikan proses pembelajaran mata kuliah instrumentasi dan mekanisasi pertanian ini pada tayangan berikut. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan memulai pertemuan pertama pada mata kuliah instrumentasi, mekanisasi, dan mekanisasi pertanian. Kita akan melaksanakan kuliah dan praktikum. Jadi kuliahnya ada metode contextual learning. Kita nanti akan belajar diskusi mengaitkan teori dengan keadaan yang ada di lapangan. Lalu ada cooperative learning. Nanti mungkin kita akan banyak melakukan diskusi kelompok, membahas suatu studi kasus. Dan juga ada discovery learning, di mana kalian nanti akan mengerjakan, salah satunya akan mengerjakan project, di mana nanti kalian diminta untuk membuat suatu desain yang akan dipresentasikan di akhir kuliah. Dalam praktikum kita akan lebih banyak menggunakan discovery dan cooperative learning, baik itu dilakukan di laboratorium lapang atau di laboratorium luar. Untuk waktunya, untuk kuliah kita akan melakukan dalam durasi 2 kali 50 menit. Dalam untuk praktikum kita akan melakukan dalam durasi 1 kali 170 menit praktikum. Mengingat mata kuliah ini adalah 2 kali 1 SKS. Pelaksanaannya
kita akan secara normal kita akan melaksanakan semua kegiatan secara luring, kecuali jika di tengah kegiatan perkuliahan terhadap ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa melaksanakan luring, maka terpaksa kita harus melaksanakan secara daring. Inilah komponen penilaiannya. Nanti akan ada UTS, ada tugas pelajaran kelompok, ada UAS, dan ada praktikum, dan dengan bobot presentasi penilaian yang berbeda-beda, dan juga dengan media pembelajaran yang berbeda. Ini sebelumnya tentang perkuliahan kita pada mata kuliah ini. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Mas Teddy. Mengapa tugas pelajaran kelompok itu nilainya lebih tinggi, Pak? Karena tugas pelajaran kelompok ini akan memakan durasi pelaksanaan yang lama, karena tugasnya nanti adalah melakukan rancangan desain dan pengujian sistem instrumentasi pengukuran yang kalian rancang sendiri untuk memecahkan suatu masalah yang kurang lebih tugas itu akan memakan waktu sekitar 6 minggu dan nanti akan dipresentasikan pada akhir perkuliahan mata kuliah ini. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita akan melihat apa yang akan dipelajari. Jadi ada dua yang dipelajari di mata kuliah ini. Pertama adalah mengenai instrumentasi, terutama tentang dasar-dasar instrumentasi pengukuran. Tentu kita tidak mungkin bisa mempelajari semua instrumentasi, tapi kita paling tidak mengetahui prinsip-prinsip dari instrumentasi. Lalu kita juga mempelajari mengenai prinsip-prinsip mekanisasi, terutama adalah menggunakan mekanisasi yang ada di lab di prodi ilmu pertanian perkebunan. Oke, jadi kita nanti akan memperkenalkan dan menggunakan semua instrumen dan alat-alat mesin pertanian yang ada di prodi kita pada mata kuliah ini, sehingga harapannya ketika nanti kalian di mata kuliah selanjutnya kalian sudah bisa mengoperasikan dan bisa menggunakan, terutama untuk nanti ketika kalian di tingkat akhir ketika melaksanakan skripsi. Pasti instrumentasi tersebut atau mesin-mesin tersebut akan sering digunakan ketika melakukan tugas akhir. Beberapa yang akan dibahas di instrumentasi adalah prinsip kerja instrumentasi analog dan digital. Jadi instrumentasi itu ada berbagai macam, tapi kalau secara garis besar kita bisa bagi dalam instrumentasi analog dan digital. Lalu mengenalkan beberapa jenis instrumentasi, terutama yang ada di lab kita. Setelah itu mengenalkan prinsip-prinsip penggunaan microcontroller dengan menggunakan Arduino. Setelah itu kita juga akan mengenalkan bagaimana instrumentasi itu digunakan pada desain. Untuk di mekanisasi kita akan bahas beberapa prinsip cara kerja mesin pertanian. Lalu kita akan bahas sumber dayanya, engine-nya, cara menghitung daya, cara menghitung energi, kita akan bahas. Lalu setelah itu kita akan membahas dan mempraktikkan di praktikum, terutama mekanisasi di pengolahan lahan. Kita akan praktikkan dengan cara menggunakan traktor, memasang implemen, lalu membajak tanah di lahan. Lalu setelah itu kita juga nanti akan membahas juga tentang prinsip-prinsip dari pertanian presisi. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu instrumentasi dan mekanisasi. Tapi sebelum kita ke sana, kira-kira ada yang tahu apakah perbedaan fungsi dari instrumentasi dan mekanisasi di bidang pertanian? Jadi menurut saya itu perbedaan fungsi instrumentasi dan mekanisasi di bidang pertanian itu, Pak, yang pertama kalau instrumentasi itu merupakan alat dalam pengukuran dan sebagai kontrol. Kalau pengukuran itu bisa mengukur parameter dari variabel yang akan diteliti misalnya. Nah, kalau untuk kontrol itu contohnya itu mengontrol suhu di dalam greenhouse seperti itu. Nah, kalau mekanisasi sendiri itu membuat kegiatan-kegiatan manual yang sebelumnya manual pada bidang pertanian itu menjadi lebih praktis atau otomatis. Jadi menggunakan
instrumentasi tadi. Mohon maaf, menggunakan mekanisasi tadi. Oke, terima kasih Maria. Sejauh ini penjelasan dari Maria tadi cukup bagus. Jadi kata kuncinya kalau instrumentasi itu kita bisa melakukan pengukuran dan kita juga sekaligus bisa melakukan kontrol berdasarkan output dari parameter yang diukur. Jadi kita mengukur kondisi lingkungannya, lalu kita bisa memberikan respon terhadap hasil pengukuran itu dalam fungsi kontrol dari instrumentasi. Kalau mekanisasi, kita itu sebenarnya ingin untuk membuat kegiatan yang sebelumnya manual seperti penanaman, seperti pengolahan lahan itu menjadi lebih otomatis, lebih cepat dengan volume pekerjaan lebih banyak dalam suatu waktu tertentu. Tujuannya antara di instrumentasi dan mekanisasi ini sama-sama untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan produktivitas dan hasil panen. Karena tujuannya arahnya semua ditujukan ke sini. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita akan membahas instrumentasi lebih jauh. Seperti yang saya jelaskan tadi, instrumentasi itu terdiri dari dua, yaitu pengukuran dan kontrol. Di mana kalau pengukuran tentu kita ingin mengetahui suatu sifat dari apa yang kita ukur. Entah itu sifat fisik, entah itu sifat kimia, entah itu sifat biologi dari apa yang kita ukur. Apa yang diukur? Macam-macam, bisa lingkungan, bisa misalkan objeknya tanaman. Kalau lingkungan apa? Kita bisa ukur suhu, kelembapan, bisa ukur cahaya. Kalau objeknya tanaman, apa yang diukur biasanya? Tanaman, lalu apa lagi? Daun, klorofil, diameter batas klorofil apa biasanya? Diameter klorofil, ya, bentuknya klorofil. Itu yang kita ukur. Jadi instrumentasi itu untuk mengetahui itu. Sedangkan proses mengendalikannya bagaimana? Proses mengendalikannya itu adalah berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari pengukuran. Itu yang dikendalikan. Jadi ini adalah dua, yaitu terdiri dari kontrol dan alat pengukuran. Kalau kontrol untuk mengendalikan proses, kalau mengukur untuk mengetahui harga suatu besaran dari variabel yang diukur. Contohnya sama seperti yang disebutkan seperti Maya tadi, itu sudah memberikan gambaran yang tepat, yaitu bagaimana kita bisa mengontrol dengan greenhouse, suhu greenhouse, kelembaban ruangan di greenhouse, kita bisa kontrol dengan cara kita ukur dulu suhu dan kelembabannya, lalu kita kontrol prosesnya sehingga suhu dan kelembaban itu tidak melebihi dari target yang kita tetapkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen. Apa aja? Seperti di layar, ada akurasi, ada presisi, ada reputabilitas, ada reliabilitas, ada sensitivitas, error, sampai koreksi. Sebenarnya hal-hal yang disebutkan ini itu bisa kalian lihat pada suatu instrumen itu di mana? Di datasheet. Ada datasheetnya. Misalnya di datasheet itu ada akurasi berapa, presisi berapa, itu merupakan spesifikasi teknis bawaan dari alat tersebut. Sekarang coba saya tanya, kalian pasti sering dengar akurasi kan? Akurasi itu apa? Untuk akurasi itu menurut saya ketepatan pengukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Ketepatan pengukuran Terhadap nilai yang sebenarnya. terhadap nilai sebenarnya. Oke. Akurasi itu. Kalau presisi, ya, Kedekatan nilai yang diambil oleh beberapa orang. kedekatan nilai Yang diambil oleh sekumpulan orang. yang diambil oleh sekumpulan orang. Bukan sekumpulan orang, sekelompok pengukuran. Jadi pengukuran dilakukan berulang-ulang, lalu nilai yang didapatkan dari pengukuran yang berulang-ulang itu menunjukkan kedekatan nilai yang dekat. Itu adalah presisi. Selanjutnya kita akan ke cek pemahaman satu. Kalian lihat di slide-nya di atas. Jadi ceritanya di situ ada teknisi A dan teknisi B sama-sama mengukur faktor yang sama dengan metode yang sama, yaitu dengan menggunakan siku dari
tangannya. Teknisi A dia diukur tinggi taruna 2,3 meter. Sedangkan teknisi B diukur dengan tinggi 2 meter. Maka berdasarkan hasil tersebut diduga pengukuran tersebut memiliki titik-titik yang rendah. Apa yang rendah? Menurut kalian? Presisinya mungkin. Presisinya? Ada lagi? Akurasinya? Ada lagi? Repeatability-nya? Ada lagi? Reliability-nya? Ada lagi? Untuk kasus yang pertama ini semua jawabannya benar. Karena apa? Karena metode pengukuran yang digunakan sudah pasti dia tidak punya akurasi yang tinggi. Karena tidak punya akurasi yang tinggi, mau diulangi bagaimanapun dia akan punya repeatabilitas yang rendah. Selain itu dia juga punya reliabilitas yang rendah. Itu terbukti kalau diulangi oleh orang lain yang panjang sikunya berbeda, tentu pasti reliabilitasnya akan menjadi rendah. Akurasinya juga rendah, kalau diulang-ulang juga akan rendah hasilnya, sehingga presisinya juga rendah. Jadi yang kasus pertama ini gampang, karena analisanya adalah karena dia menggunakan teknik pengukuran yang nggak akurat. Jadi karena menggunakan siku. Pertama, menggunakan siku untuk mengukur tinggi itu sulit. Yang kedua adalah panjang siku itu setiap orang berbeda. Itu adalah untuk kasus yang pertama ini. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Di kasus ini adalah melakukan pengukuran tinggi tanaman menggunakan mistar atau penggarisnya dari baja. Kan ya? Nah itu dilakukan oleh orang yang sama pada satu waktu. Hasilnya seperti yang di tabel. Jadi dia melakukan 9 kali ulangan, jadi diulang 9 kali. Hasilnya seperti di tabel tersebut. Hasil yang sama, nilainya adalah antara 80 sampai 80,1. Yang mana itu hasilnya cukup bagus. Karena mengukur tinggi tanaman kan kadang-kadang kita bisa error gimana, bisa terjadi kesalahan gitu. Kadang tanamannya kan bibit tanaman itu kadang-kadang ada dalam ukur kan agak miring, ya, atau penggarisnya agak tertekuk, maka selisih 0,1 itu masih cukup bagus. Sehingga pengukuran ini menunjukkan titik-titik yang tinggi. Apa kira-kira? Siapa yang mau jawab? Ya? Reputabilitas yang tinggi. Reputabilitas yang tinggi. Lainnya, ada yang punya beda pendapat? Ya? Reliability, Pak. Reliability atau kehandalan. Mana yang benar kira-kira? Reputabilitas atau reliability? Realitas. Kenapa reputabilitas? Oleh orang yang sama dan alat yang sama. Jawabannya adalah reputabilitas, karena pengukuran ini dilakukan meskipun berulang, dia menggunakan alat yang sama dan dilakukan oleh orang yang sama pada bahan tanaman yang sama, pada objek pengukuran yang sama, dan pada satu waktu yang sama. Oke. Lalu kita masuk ke cek pemahaman tepat. Ini kalian tahu moisture grain tester? Jadi moisture grain tester itu adalah alat untuk apa? Mengukur kadar air dari suatu biji-bijian. Dan dalam mengukur kadar air itu, alat itu sebenarnya juga memperhatikan jenis bijinya apa, atau diameter bijinya berapa, dan juga suhu ketika mengukur. Jadi faktor dua parameter itu mempengaruhi hasil pengukuran. Hal itu menunjukkan penerapan apa dalam pengukuran? Koreksi. Jadi menunjukkan penerapan koreksi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi ada 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan adalah carilah contoh sistem instrumentasi untuk pengukuran dan kontrol yang dilaksanakan secara sekaligus. Itu pertanyaan 1. Lalu ada pertanyaan 2,
apa perbedaan instrumentasi analog dan digital. Saya kasih petunjuk. Jadi nanti didiskusikan dalam kelompok. Ini cluenya untuk pertanyaan 1. Kalian nanti carilah kata kunci ini. Ada measuring device, ada controller, ada final controller, ada proses. Jadi ada bagian seperti ini. Jadi measuring device itu adalah alat untuk mengukur atau sensor atau instrumennya. Lalu dia nanti masuk ke controller. Controller itu guna untuk menentukan apakah bagaimana klasifikasinya. Setelah itu jadi suatu keputusan. Keputusan itu digunakan untuk mempengaruhi suatu proses. Setelah itu nanti proses itu diukur lagi oleh si measuring device. Itu terus. Nah, itu adalah contoh dari sistem implementasi yang menggunakan pengukuran dan kontrol secara langsung. Kalian cari contohnya apa? Terutama di bidang pertanian. Lalu untuk yang kedua, ini adalah contoh dari instrumen analog dan digital. Kalau analog, dia itu biasanya menggunakan prinsip yang langsung, kayak termometer air rasa misalnya. Dia memanfaatkan apa? Memanfaatkan sifat pemuaian si air raksanya yang kita bisa dibaca di skala. Tapi kalau digital, dia itu memanfaatkan apa? Memanfaatkan sinyal yang diubah menjadi sinyal listrik. Baru setelah itu diubah sehingga kita bisa baca sebagai suatu besaran dari variabel. Jadi kalian nanti bisa cari kata kuncinya, mungkin bisa pakai analog digital converter, pakai penangkap sinyal. Kalau yang digital, kalau instrumen analog, kalian bisa cari prinsip kerja instrumentasi analog. Setelah itu kalian bandingkan perbedaannya apa antara instrumentasi digital dan analog. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, berkelompok. Bisa mulai dari sekarang. Siapa yang mau jawab? Yang pertama, representasi sinyal. Yang analog itu sinyal secara kontinu, yang mana sepanjang skala, yang mana pengukurannya itu terus menerus, yaitu pengukuran suhu yang menggunakan pemuaian air raksa. Dan untuk digital, sinyal secara diskrit atau kelebihnya. Terkait hasil diskusi yang pertama tadi terkait contoh pengukuran dan contoh dari instrumen, saya dan teman-teman saya itu mengambil contoh kipas atau fan yang dapat menyala secara otomatis nantinya pada smart greenhouse, di mana dalam prinsip kerjanya sendiri itu nanti ada termokopel atau sensor suhu itu sebagai measuring device. Dan hasil akhirnya itu akan memberikan output nih berupa data hasil suhu. Teman-teman data itu akan tadi yang membahas tentang pertanyaan nomor 1 itu sudah cukup benar. Contohnya adalah mekanisme fan yang menyala otomatis dalam greenhouse yang disetting pada rentang suhu tertentu. Sedangkan Mas Firdaus tadi menjelaskan dari diskusi kelompoknya mengenai perbedaan antara instrumentasi digital dan analog. Perbedaannya adalah tadi benar juga yang disebut oleh Mas Firdaus, kalau digital video pembelajaran instrumentasi dan mekanisasi pertanian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.